untuk tidak saya akan unmute semua mic dari para peserta supaya tidak ada suara yang dari luar masuk ya. Nanti pada saat tanya jawab, saat tanya jawab saya akan buka lagi bagi yang ingin bertanya ya. Bagi yang mau bertanya bisa chat, bisa juga raise hand ya. Oke. Dokter Karel bisa klik ininya dok, suaranya mungkin bisa terbuka Dokter Karel. Saya udah unmute. Oke, Dokter Karel. Oke dok. Dokter Ferry, ya. Oke dok. Bu Ferry, saya sudah unmute. Ibu bisa tes mic-nya Bu. Udah bisa kebuka. Oke Bu. Jadi saya hanya buka 2 orang lagi, jadi Bu Dokter Karel sama Dokter Ferry. Dalam 5 menit lagi kita akan mulai. Wow, excited banget hari ini. Tapi ruangan kita kapasitasnya bisa 500 Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa share konten, share link, semuanya lakukan. Karena ini luar biasa. Kita benar-benar Dokter Karel akan cerita. Jadi based on experience, bukan dari teori-teori ya, karena Dokter Karel memang menangani pasien-pasien yang berkaitan dengan komorbid dan juga COVID-19. Ini satu kesempatan yang langka ya, karena berbagi. Jadi harap Bapak dan Ibu segera ingatin teman-temannya untuk segera bergabung. Kadang-kadang kita banyak yang nggak menyadari juga kalau hipertensi. Hipertensi itu salah satu yang saya kemarin dengar satu health talk juga, ternyata hipertensi itu penyebab kematian yang COVID karena hipertensi itu termasuk jantung dan hipertensi itu sangat tinggi, yang tertinggi.
Dan kadang-kadang orang nggak menyadari mereka hipertensi, itu yang jadi masalah. Makanya kita perlu tanya dengan Dokter Karel secara detail. Bapak dan Ibu boleh tanya dengan Dokter Karel karena beliau memang nanganin ini, ya. Ini ada komen nih. Soalnya gambar-gambar dan lagunya enak nih, bisa share di grup Moritz. Hehehe. Iya, Bu Hana. Terima kasih kepada Pak H. Huta Barat. Saya sudah viralkan. Terima kasih. Terima kasih mau bersama dengan kami untuk berbuat baik dengan cara hanya share pakai jempol aja supaya teman-teman kita juga bisa bergabung. Wow, ini udah ada 152 orang. Dalam 1 menit kita akan segera mulai. Oke, sekarang udah waktunya, jadi kita akan segera mulai. Oke, saya akan ya. Selamat siang dan selamat datang kembali di dalam event Moritz Community pada siang hari ini. Kami senang sekali jika bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat. Setiap kali event adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan kami juga percaya Bapak dan Ibu pun memiliki kesempatan yang sama dengan kami, hanya dengan cara share saja event ini. Tujuannya cuma satu, Bapak dan Ibu, kami ingin berbagi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Apalagi di dalam situasi sekarang ini. Saya mau mengatakan bahwa kalau dikatakan panik, ya panik beneran saya. Kalau bilang nggak panik, ya saya berusaha untuk tidak panik. Tapi kondisi sekarang ini di mana kita tahu dengan adanya COVID-19 yang telah bermutasi dan dunia, WHO pun mengingatkan kepada kita, gelombang kedua ini jangan dianggap remeh. Hati saya sedikit galau Bapak dan Ibu. Kenapa? Tadi pagi saya terkaget-kaget, dibuat kaget.
sampai sekarang masih kaget. Teman sekolah saya SD yang aktif chatting hampir setiap hari di grup, ngobrol, reunian jalan-jalan selama setahun terakhir mungkin berapa, tiba-tiba terdengar meninggal dunia. Merinding saya sampai sekarang, tapi hati saya galau. Kenapa? Kadang-kadang masih chat pribadi, ini teman sekolah, teman SD, teman main sampai SMP. Di dalam grup dan tiba-tiba mengalami seperti ini. Sedih-sedih Bapak dan Ibu. Tapi ya mau apa lagi, ya kan? Nah, yang kita bisa lakukan, kayaknya kita nggak bisa menghindarin COVID. Memang nggak bisa menghindarin. Yang perlu kita lakukan ya itu di diri kita sendiri yang harus kita perbaiki, harus kita tahu dengan jelas. Ya Dokter Karel akan banyak cerita. Nah, Moritz Community, kami selalu pengen fokus untuk solusi Bapak dan Ibu. Solusi apa? Ada 2-3 macam. Pertama dari sisi bisnis. Tapi hari ini kita nggak bicara bisnis Bapak dan Ibu. Kenapa kita butuh memberikan solusi secara bisnis? Bisnis itu ternyata kalau bermasalah di pekerjaan, ada survei yang mengatakan bermasalah di pekerjaan ternyata menimbulkan stres. Stres bisa menimbulkan penyakit Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kami berpikir solusi bisnis itu penting di era sekarang ini karena resesi terjadi di mana-mana. Belum ekonomi dunia belum bisa recovery dengan baik. Nah, kita sudah mengalami masuk ke dalam sebuah perubahan ke arah teknologi Bapak dan Ibu. Nah, makanya Moritz Community kami berkolaborasi dengan sebuah company namanya PT dengan nama Jenis Global. Dunia namanya global, di Indonesia namanya pakai PT ya, PT Jenis Global. Nah, perusahaan ini platformnya sudah ada di aplikasi yang memungkinkan kita bisa melakukan usahanya dengan cara hanya chatting, copas, dan sharing. Nggak perlu ketemu orang, work from home. Bisa nggak mendatangkan income? Bisa. Tapi saya nggak jelaskan sekarang. Ada waktunya nanti saya akan jelaskan. Bapak dan Ibu bisa ikut lagi di event kami di berikutnya. Nah, siang hari ini adalah sebuah solusi dari kesehatan. Base-nya adalah experience dari para pembicara kita pada siang hari ini. Jadi bukan cuma teori. Dokter Karel sendiri sudah 6 kali, ini kali ke-6 berbicara di kami dan kami sangat familiar dan kami tahu kemampuan Dokter Karel. Beliau adalah orang yang suka sekali, dokter yang suka belajar dan ilmunya banyak. Dan beliau sangat gampang mengadopsi sesuatu yang baru. Nah, itu yang terpenting karena dunia kesehatan terus berkembang, penyakit berkembang. Tentunya cara bagaimana penata laksanaan sebuah penyakit juga perlu peningkatan. Jadi Bapak dan Ibu yang dari medis juga bisa dapat ilmunya ya. Nanti ada edukasi, informasi dan juga training. Oke. Nah, seperti flyer kita hari ini konsultasi kesehatan umum dengan tema komorbid dan COVID. Siapa takut? Benar, kita nggak perlu takut kalau kita tahu bagaimana cara penata laksanaan terhadap komorbidnya yang paling penting. Ya, COVID nggak bisa diapa-apain, tapi yang penting diri kita yang kita harus persiapkan sebaik-baiknya. Nah, nanti Dr. Karel cerita banyak, tetapi sebelum masuk ke inti dari pembahasan kita, artinya sharing Dr. Karel, saya pengen banget Bapak dan Ibu mendengarkan sebuah lagu. Ini adalah dedikasi dari Dr. Karel dan juga tim para dokter dan para dokter juga termasuk Moritz Community. Kami memiliki juga satu dedikasi penghargaan sebesar-besarnya kepada para dokter yang merawat pasien-pasien COVID. Kami tahu tidak gampang Bapak dan Ibu yang siang hari ini masuk adalah sebagai tenaga medis atau perawat ataupun dokter. Kami tahu perjuangan Bapak dan Ibu. Bukan lagi berpikir berapa yang Bapak dan Ibu dapat, tetapi taruhannya adalah nyawa dan kami tahu banget itu. Oleh karena itu kita dengarkan Dr. Karel ternyata sangat luar biasa. Beliau membuat lagu ini ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube beliau juga. Saya seneng dengarnya Dr. Karel, terus terang Dok, enak lagunya. Lagu zaman dulu ini. Iya. Tapi sangat relevan di saat sekarang Dok. Jadi sangat menghibur dan kita pun ikut terenyuh. Saya ikut terenyuh mendengar ini. Terima kasih. Dan sebagai orang awam. Kau bunga di tamanku, di lubuk hati ini. Sembari kita menunggu teman-teman kita masuk, jadi Bapak dan Ibu dengerin aja, ini enak banget. Melatih pujaan hati, bersemilah sepanjang hari, mewarnai hidupku, agar dapat
dapat ku sadari artimu bagiku. Kau melati putih dan bersih, kau tumbuh di antara belukar berduri, seakan tak peduli lagi. Meski dalam hidupmu kau hanya memberi, kau tebar harum sebagai tanda cinta yang telah kau hayati di sepanjang waktu. Andai ku dapat memutar waktu, saat ini aku tinggal bersama keluargaku, tidak di ruang pasien, bertarung melawan ganasnya virus corona. Apakah aku menyesal? Tidak. Aku tertantang. Aku tidak akan pernah mundur selangkah pun. Berjuang bersama mereka menghadapi masa sulit ini. Aku telah bersumpah menolong tanpa memandang suku, agama, dan ras. Itu sumpah sebagai dokter yang sudah diikrarkan. Berbekal ilmu yang sudah didapat, aku yakin aku tidak hanya mengalahkanmu, tapi juga menaklukkanmu hingga enyah dari bumi pertiwi Indonesia. Aku percaya itu. Andai ku dapat memutar waktu, ku ingin mengisi waktu bersenda gurau lagi seperti dulu, tanpa baju pengaman yang membuatku jadi kaku aneh seperti robot yang bisu. Andai ku dapat memutar waktu. Mekar dan kian mewangi, melatih pujaan hati, bersemilah sepanjang hari, mewarnai hidupku, agar dapat ku sadari artimu bagiku. Kau melatih putih dan bersih, kau tumbuh di antara belukar berduri, seakan tak peduli lagi. Meski dalam hidupmu kau hanya memberi, kau tebar harum sebagai tanda cinta yang telah kau hayati di sepanjang waktu. Untuk teman-teman sejawatku, teruslah berjuang. Kita pasti menang. Oke, Bapak dan Ibu, saya terus terang terharu Dr. Karel mendengar ini, dan memang penghargaan yang tertinggi yang kita harus berikan kepada para medis yang ada di garis depan yang membantu negara ini bersama-sama kita memerangi COVID-19 ya. Oke, saya tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam intinya, tapi sebelum itu
kita akan panggil moderator kita, Dr. Ferila Semawati, untuk memperkenalkan siapa Dr. Karel. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu tidak tahu, sorry. Nah, silakan Bu Ferry. Oke, terima kasih Bisonya. Sama-sama, Bu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara Community siang ini. Tadi sudah kita dengarkan lagu yang sangat menyentuh dari Dr. Karel. Setiap kali saya dengar lagu ini, Dok, saya rasanya pengen nangis, ngebayangin dokter di balik APD dan teman-teman yang lain berjuang melawan COVID. Oleh karena itu, topik kita kali ini juga nggak jauh-jauh dari COVID-19, yaitu comorbid dan COVID-19, siapa takut. Nah, saya akan bacakan autobiografi Dr. Karel. Dr. Karel lahir di Pematang Siantar 31 Mei 1960, lulusan FKUI sebagai dokter umum tahun 1987, sebagai internis tahun 1997, kemudian beliau juga mengambil lagi spesialis kardiologis dan vaskuler di FKUI juga pada tahun 2009. Dr. Karel juga sangat-sangat senang menulis, sudah ada 13 karya tulis yang dipublikasikan di tabloid kardiovaskuler. Beliau juga aktif sebagai di beberapa organisasi, yaitu sebagai anggota IDI, PAPDI, PERKI, PUSKI, dan PPHI, POI, DIGM. Ini semuanya kegiatan di bidang kedokteran, terutama di sisi kardiologi. Kemudian beliau juga praktek di Harapan Kita dan Rumah Sakit Kadar Islami. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung kepada Dr. Karel untuk menjelaskan presentasinya, bahwa kita semua ini sebenarnya nggak perlu takut ya, Dok. Oleh karena itu, kita simak baik-baik apa yang akan dipaparkan oleh Dr. Karel sebagai bekal buat kita dan keluarga kita. Silakan, Dokter. Oke, Dr. Karel, saya sudah allow dokter untuk share screen. Silakan Dr. Karel bisa share screen. Langsung share screen, Dok. Ya, hari ini peserta kita ada 300 lebih nih Bapak dan Ibu. Wow, ekspektasi saya tadinya 500 Bapak dan Ibu. Tapi nggak apa-apa, 310 terus bertambah, acara baru kita mulai nih. Kita kalau bisa jangkau ribuan orang, aduh. Saya seneng banget kalau bisa jangkau sampai ribuan. Silakan Dr. Karel. Dr. Karel suaranya belum kedengeran? Oke, sebentar ya Dok ya. Dr. Karel, bentar Dok. Belum di... Ya, ke-mute mungkin Bu, ke-mute dari sana. Silakan Dok, udah bisa Dok? Oke. Ya. Oke, silakan Dr. Karel. Sudah bisa dengar suara saya? Sudah bisa? Ya, bisa. Oh iya, jadi memang judulnya agak sedikit provokatif ya. Comorbid COVID, siapa takut gitu ya. Jadi memang sebenarnya, ya saya pengalaman juga di sini, kita kadang-kadang itu sebenarnya, kadang-kadang orang itu ya, ketakutannya melebihi penyakitnya gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu perburukan karena bukan karena penyakitnya, karena takutnya gitu. Jadi coba saya di sini mungkin tadi bicara sama Tete sama Bu Sonya, coba kita bikin suatu tema yang mungkin menarik ya, agak menantang mungkin ya. Di inti sebenarnya kita bukan sok-sokan, tapi saya pikir sih dengan kita tahu bagaimana kondisi kita mungkin akan bisa menangani dengan baik lah. Ya ini kalau hari-hari ini saya lihat tuh, waduh sudah tembus 1 juta nih. Di luar negeri sudah 100 juta sudah. Jadi angka itu tambah terus. Saya lihat tuh sekitar 3.000-an, 5.000-an gitu. Walaupun vaksinasi ada, tapi sekarang sudah endemis sih. Masalahnya itu sudah ada di mana-mana. Dengan mobilitas yang tinggi, segala macam, kerumunan, susah memang kita lihat. Saya perhatikan agak susah, agak turun nih. Karena memang karakter orang kita itu senang ngumpul kali ya.
Nah, ini sebenarnya secara garis besar lah bagaimana COVID itu bisa menyerang berbagai kondisi, ya, mulai dari hal ringan sampai dengan cuci darah, sampai kena jantung, karena dia bersifat sistemik sih. Jadi itu kan namanya inflamasi ya. Peradangan itu menyerang ke seluruh tubuh hingga mengakibatkan beberapa organ jadi jatuh. Di sini, maaf, sorry. Nah, ini virusnya itu seperti kita ketahui sudah ada di China tahun akhir Desember 2020, menyebar ke seluruh. Sebenarnya virus itu ada 7 sebenarnya. 7, tapi yang berbahaya cuma 3 sebenarnya, yaitu MERS, SARS, dan juga SARS-CoV-2 lah. Kalau lainnya itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Nah, jadi dugaannya di sana adalah dari binatang ya, seperti kelelawar, tapi masih dugaan saja. Setahu saya, sekarang ini WHO sudah pergi ke Cina untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi yang sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya secara garis besar, keluhan itu ada 3. Demam, lemas, dan menggigil ya. Kadang sakit kepala. Kalau kita paling sering itu batuk juga ada. Batuknya biasa menonjol juga di sini. Kalau orang kita di Indonesia menonjol ya. Saya coba kasih video sedikit ini mengenai virusnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu kita ya. Ini menceritakan bagaimana sebenarnya virus itu mengenai tubuh kita, dan kemudian apa-apa komorbidnya yang ada dalam tubuh kita yang mengakibatkan seseorang itu jadi gampang untuk terjadi untuk perburukan ya. Saya ambil dari internet ya. Ya, ini sudah kita tahu semua lah ya, COVID ya. 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 Ada 7 mereka, 3 ke manusia. Suaranya nggak ada, Dr. Karel ini, Dok. Ada suaranya? Ada suara nggak ya? Nggak ada. Suara Ada baiknya video nggak ada. Suara nggak ya? Jelas. Ada baiknya di share ini dulu, Dok. Share sound, Dok. Jadi share sound Ya. di atas kanan ada more, klik ke bawah nanti pilihannya share sound computer, Dok. Sebentar lagi di otak-atik sama anak saya nih. Is the short name for the disease known as novel coronavirus. Hilang lagi. Sudah, gimana suaranya? Sudah kenal suaranya? Sudah? Coba. Hilang lagi. Hilang lagi? Ya. Coba. Disease 2019. Ya, oke. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Oke. Some are known as humans, Jelas. such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells. This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface of the cell. There, they leave to infect more cells. In the meantime, viral S proteins left on the surface of the infected cell can cause it to fuse with nearby healthy cells, forming a giant cell. This may be another way for the virus to spread between cells.
People may be infected with COVID-19 for 2 to 14 days before symptoms appear. The three main symptoms of COVID-19 are a fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms may include tiredness, body aches, stuffy nose, sore throat, diarrhea and vomiting, loss of appetite, and loss of smell. Most people have a mild illness and can recover at home. Some people who have the virus may not get sick at all or may show no symptoms. But if you have trouble breathing or any other symptoms that are severe, call your doctor or the emergency room. They will tell you what to do. For most people who have the virus, the risk for serious illness is thought to be low. People 65 years and older may have a higher risk for serious illness. And people of any age may be at high risk if they have underlying conditions, such as chronic lung disease or asthma, serious heart conditions, diabetes, severe obesity, chronic kidney disease, and liver disease. High-risk groups also include people with a weakened immune system, including those on certain medications, such as corticosteroids, people in cancer treatment, and those with HIV or AIDS. Even if you aren't in a high-risk group, it's important to practice social distancing, which means keeping at least 2 meters or 6 feet between you and other people. This helps prevent infections and serious illness in others as well as yourself. For up-to-date information about COVID-19 and other ways to prevent its spread, visit the CDC website at cdc.gov/coronavirus/. Ya, jadi sudah tadi video tadi mengatakan bahwa sekilas bagaimana terjadinya virus itu masuk ke dalam tubuh kita, yang terutama adalah melalui saluran pernapasan, berkembang biak. Sebenarnya virus itu kan dia itu partikel benda hidup ya, jadi artinya dia harus punya inang atau host yang hidup gitu loh. Jadi kalau seperti di luar sana dia tidak akan lama tinggalnya gitu. Kemudian salah satu tadi faktor namanya ACE inhibitor, ACE2. ACE2 ini sebenarnya semacam ditangkap. Kalau saya bayangkan ini sama seperti namanya kunci ya, kunci di rumah kita, pintu, hingga dia itu bisa masuk kemana-mana gitu. Jadi kebetulan ACE2 ini kan sebenarnya ada di organ penting kita seperti jantung, ginjal, liver, saluran pernapasan. Akibatnya yaitu organ tersebut gampang kena serang oleh virus inilah ya. Adik. Bentar ya. Ya ini secara garis besar bagaimana dia tes ya, bagaimana dia, jadi ditangkapnya adalah tadi spike tadi, protein tadi yang merupakan ditangkapnya virus itu hingga dia menempel ke kunci atau pintu di beberapa organ yang namanya ACE tadi, hingga dia mengakibatkan masuk ke dalam hingga mengakibatkan tadi severe acute respiratory syndrome ya, kemudian dia mengakibatkan gangguan pernapasan terutama. Tetapi sebenarnya dalam praktek saya perhatikan kita terus terang kadang-kadang fokus kepada pernapasan. Akibatnya dalam klinik itu pokoknya kalau sudah turun gangguan, turun saturasi, turun oksigennya cari ventilator. Saya punya pengalaman tuh ternyata itu seringkali kombinasi antara jantung dengan paru-paru. Kita obatin paru-parunya bagus. Saya punya pasien tuh saturasinya di bawah 80, 72, tapi dengan kita obatin dia punya jantung bagus. Tidak perlu pakai ventilator ya. Nah ini sebenarnya beberapa mekanisme lah bagaimana antara obesitas itu mengakibatkan dia jadi timbulnya COVID ya. Kemudian ada gangguan daripada kardiorespiratory antara jantung dengan paru-paru kena juga. Akibatnya beberapa mekanisme lah, seperti tadi sitokin segala macam. Ujung-ujungnya adalah perburukan daripada kondisi pasien. Karena apa? Karena memang dia itu menyerang berbagai organ penting, paru-paru, jantung, liver, ginjal. Saya punya pengalaman di rumah sakit itu, satu pasien tiba-tiba
Setelah pulang, pas lagi masuk lagi dengan gula darah 700. Rupanya ada juga COVID ini yang mengenai pankreas, mengenai hingga orang sakit gula. Saya perhatikan, saya punya pasien tuh sekarang ini ada 4 orang yang orang tua yang tidak ada sebelum sakit gula, setelah kena COVID gula. Kok tahu begitu? Waktu dia masuk, sekitar 2 mingguan sebelumnya tidak ada gula. Waktu saya cek, waktu mau pulang ada gula gitu. Jadi ini agak unik saya pikir, agak tinggi. Tapi saya perhatikan tuh hanya pada orang tua, pada orang-orang muda tidak terjadi seperti itu ya. Nah ini sebenarnya ditangkapnya sebagai sederhananya bagaimana human cell itu seperti sel kita di jantung, sel kita di pembuluh darah, sel kita di pernapasan, masuknya virus itu sarkofnya semesti anak kunci. Ibarat kata seperti ACE2 itu adalah lubang kuncinya, sedangkan SARS itu adalah master key. Jadi master key itu dia kemana-mana bisa masuk dia. Pintu kamar segala macam, habis masuk ke dalam kamar jadi bos dia, mengacak-acak. Wah, masuk kamar segala macam, itulah kehebatan daripada virus ini. Dia bisa mengacak-acak tuan rumahnya ya. Nah ini sebenarnya keseimbangan lah. Menurut saya kita kan ini kan sudah hampir setahun lebih gitu loh. Jadi memang perlu kita keseimbangan. Ini titik keseimbangan ini harus kita coba biar kita tadi responsive relationship, stable housing, kemudian kita berusaha agar kita seimbang lah dalam hal psikis agar kita juga tetap sehat lah. Jadi seringkali memang ini yang sudah lama begini, kadang-kadang seperti maraton, kita harus cukup kuat untuk sampai ke finish. Sampai akhirnya kita mungkin sudah vaksinasi ada semua, kita semua bisa sehat-sehat lah. Nah ini sebenarnya beberapa yang kena terutama darah tinggi, di sini sekitar hampir 15%, diabetes, penyakit jantung, kemudian penyakit pernapasan gitu loh. Jadi sebenarnya orang bisa kena COVID, kena jantung. Atau kedua, dia sebenarnya penyakit jantung, kena COVID jadi makin buruk gitu loh. Jadi pada pasien itu kadang-kadang kita nggak tahu nih, sekolah sel itu, wah, kardiomegali, jantungnya besar gitu ya. Oh, pasti kena jantungnya. Tapi kita nggak tahu sebelumnya ada apa tidak. Tapi pengalaman saya mengatakan bahwa hampir semua pasien itu ada masalah jantungnya. Jadi seringkali kita underestimate, kadang-kadang kita hanya bicara mengenai pernapasan, bicara paru, terus habis turun dia punya oksigennya, cari ventilator, saya pikir nggak begitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, sebenarnya ini yang saya katakan. Mungkin kita perbaiki ginjalnya, perbaiki apanya, mungkin bisa kita lakukan. Jadi tidak harus melulu gangguan dari paru-parunya, terus cari ventilator. Pengalaman saya, beberapa hal kita lakukan cukup bagus hasilnya. The heart is a muscle that needs oxygen to work. The heart pumps oxygen-rich blood from your lungs to tissues throughout the body so that they can function. COVID-19 is a disease caused by a virus called SARS-CoV-2. The virus most commonly affects the lungs, but it can also lead to serious heart problems. COVID-19 can damage the lungs, preventing enough oxygen from reaching the heart muscle. This can injure the heart tissue and make it work harder to get oxygen to other tissues. In addition, it responds to the virus by creating inflammation. Inflammation helps fight infection, but in some people with COVID-19, it seems to go into overdrive. The inflammation may damage the heart muscle or disrupt the electrical signals that help it beat properly, reduce its pumping ability, or lead to an abnormal heart rhythm called an arrhythmia, or make an existing arrhythmia worse. The virus may also infect the heart cells. Researchers are working to understand if and how much this contributes to the heart damage in people with COVID-19. Some people seriously ill with COVID-19 form many small blood clots throughout their body, including their heart, which can also cause damage. Researchers think that inflammation may in part trigger the clots. People who have high blood pressure, diabetes, or obesity are more likely to have problems with their heart from COVID-19. NHLBI-funded research has helped us understand how inflammation and infection affect the heart. NHLBI is also supporting new studies, including clinical trials, focused on developing safe and effective treatments for people infected with SARS-CoV-2. We should all take steps to help protect ourselves and others from infection by washing hands often, avoiding crowded places, wearing a mask,
and staying at least 6 feet from other people. Visit our website for the latest information and resources. The heart is a muscle that needs oxygen. Ya, seperti gambar tadi ya. Tadi jadi gini, seringkali orang itu berpikir bahwa saya juga lihat tuh panduan daripada 5 organisasi ya, mereka sebenarnya itu kekurangan. Ternyata sih miokard itu paling penting sebenarnya. Karena apa? Tiba-tiba virus itu menyerang miokard. Miokard adalah sel otot jantung, hingga layu gitu loh, hingga gagal jantung. Jadi saya baca-baca kemarin malam loh, kenapa ya? Kenapa di panduan daripada 5 organisasi itu dalam jantung, paru. Pengalaman saya mengatakan bahwa seringkali itu yang jadi masalah. Jadi gagal jantung gitu itu yang jadi masalah, harus datang. Maaf. Sudah jelas? Halo? Iya. Oke, Dok, sudah jelas, Dok. Ya. Ya, ini tadi kan mengenai jantung, sekarang mau diabetes. Jadi memang orang-orang yang diabetes gampang terkena dengan COVID ya, karena ada reseptor tadi, karena ada tadi anak kunci yang ngasih reseptor. Tapi beberapa pasien seperti saya katakan, ternyata mereka jadi diabetes setelah kena COVID. Jadi ini agak aneh nih, bisa memperburuk diabetesnya, atau kedua orang yang tidak diabetes. Saya sudah punya, tidak ada 4 orang pasien, semua orang tua yang pada awalnya kena COVID. Saya sarankan sebenarnya harus agak-agak rajin cek gulanya. Mana tahu mungkin ada namanya long COVID ya, artinya COVID itu setelah agak lama bisa menemukan gula. Atau kedua, ya tadi mungkin harus ketat mengenai gulanya, mungkin dietnya dan olahraga dan kurangi karbo mungkin, supaya mungkin risiko gula karena COVID jadi berkurang. Oke, kalau udah tinggi sekali, ya makin gampang infeksi. Kalau kroniknya kena mata, kena ginjal, kena liver ya. Jadi ini juga meningkatkan namanya sitokin. Sitokin sebenarnya kan inflamasi. Sebenarnya dalam reaksi tubuh kita ada inflamasi, tetapi ini berlebihan hingga bisa membuat jadi celaka gitu loh. Jadi membuat kerusakan beberapa organ. Namanya badai sitokin seperti kortikosteroid, colchicine, hidrokloroquine, semuanya sebenarnya biar berusaha agar sitokinnya tidak tinggi gitu loh. Seperti misalkan ada namanya gamma ras, IgG, imunoglobulin IV itu supaya tidak terjadi. Nah ini sebenarnya terus terang saya lihat beberapa pasien kita banyak yang diabetes. Jadi diabetes itu tadi karena mereka ini diabetes, kemudian dia tidak COVID, tidak kontrol. Kemudian juga mereka takut hingga naik gulanya. Kemudian juga tadi ya cenderung untuk meningkatkan dia sitokin hingga waktu ke rumah sakit jadi perburukan ya. Beberapa juga memang kita menggunakan dexamethasone, kortikosteroid, kadang-kadang itu juga meningkatkan gula ya. Kadang-kadang stres kondisinya hingga mengakibatkan jadi gula naik, kemudian juga gampang kena COVID. Kemudian ini karena mungkin dia tidak ada olahraga, tidak ada bisa keluar di rumah saja, makan, kemudian naik gula. Jadi mungkin beberapa hal ini perlu kita ketahui supaya apa? Supaya kita orang yang punya orang tua atau kita atau saudara-saudara yang punya gula itu bisa terkontrol agar dia risiko untuk kena COVID-nya bisa berkurang.
Ya, ini darah tinggi ya. Tadi sudah dikatakan Bu Sonya, darah tinggi itu sebenarnya gini, darah tinggi itu the silent killer. The silent killer. Kedua, darah tinggi mohon maaf nggak bisa sembuh. Nah, yang jadi adalah bagaimana setelah darah tinggi dia tidak ngobati, turun tensinya. Dipikir sama dia, kalau gitu saya sudah turun tensi saya kalau gitu nggak pernah makan obat. Padahal apa yang terjadi? Jantungnya sudah payah. Dia pompa jantungnya itu sudah turun, sudah lemah, akibatnya turun tensi. Itu sebenarnya sudah gangguan penyakit. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Itu namanya low output syndrome. Setelah itu dia akan mual, pusing, cepat capek. Dia pikir bukan darah tinggi, karena darah tinggi sudah bagus. Dia sering makan obat mah, obat pusing, obat segala macam. Pada waktu datang ke dokter, lihat, wah, jantungnya besar, jantungnya terganggu, sumber darah tinggi. Nah itu, jadi darah tinggi nggak ada yang sembuh, harus terkontrol. Ya, itu yang jadi masalah sekarang karena mereka anggap kalau darah tinggi itu sudah turun, oh, dok saya kan sudah turun, kenapa dikasih obat lagi? Padahal dari teorinya makin turun tensinya, kemudian dia itu jantungnya makin berat, makin banyak obatnya. Dia pikir loh, kok makin banyak obatnya nih ya? Karena kita sebenarnya bukan ngobatin jantung, bukan ngobatin darah tinggi, ngobatin jantung akibat darah tinggi. Yang ada lagi semacam caranya gitu. Obat-obatnya banyak sekali. Nah ini sebenarnya dengan kanker sama juga lah. Beberapa orang teman kita kena kanker, ini kan hubungannya dengan imunitas. Jadi seringkali kita dengar kabar, waduh, tiba-tiba meninggal kanker, kenapa dites, mungkin positif, mungkin negatif. Nah itulah beberapa kondisi seperti ini yang kita temui di lapangan, yang mungkin kalau kita tahu caranya, bisa kita hindarin lah. Nah seperti gini kan, dikatakan bahwa 1% dari pasien-pasien COVID itu adalah kanker. Ini dari saya baca dari luar negeri ya, bahwa mereka itu mengatakan bahwa pasien kanker itu gampang, virus. Ya. Nah ini sebenarnya kanker itu berfaktor tadi, ada dari namanya usia, kegemukan, kemudian ada karena tua, immunosenescence, dia punya imunitas jadi kurang, kemudian jantung juga agak kurang, kemudian ada infeksi nosokomial, ada juga sudah menyebar kemana-mana, hingga menyebabkan dia jadi inflamasi, peradangan, hingga gampang kena COVID lah. Jadi kita kalau punya orang tua yang ada gangguan kanker atau survivor kanker gitu, harus lebih hati-hati juga lah, supaya lebih ini ya, mudah-mudahan bisa cepat dapat vaksin ya, biar bisa menghindari COVID ya. Nah ini sebenarnya rokok ini ya, kita pengalaman saya itu, wah susah kalau orang itu kalau punya uang mesti merokok dia. Dok gimana sih dok, masa kita nggak boleh merokok, katanya kan. Wah apalagi yang, kadang-kadang ini, rokok temannya minum kopi sama begadang. Anehnya adalah kalau orang yang merokok, minum kopi begadang itu, besoknya pasti banyak makan dia. Jadi saya punya beberapa pasien tuh sebenarnya security gitu ya, kena diabetes, kena jantung, karena itu. Karena dia begadang, makan banyak, ya itu, ada hormon itu yang bisa bikin dia makan banyak setelah dia kurang tidur. Nah ini sebenarnya menunjukkan bagaimana walaupun vaping, smoking itu sangat mengganggu lah. Artinya kebiasaan merokok itu ternyata pada orang-orang yang COVID sekarang ini makin berat kondisinya. Karena apa? Mereka gampang sekali saluran napasnya itu kena virus ya, hingga dia juga sistemnya kekebalan juga kurang. Jadi rata-rata mereka itu kalau seperti kena COVID itu lebih berat. Walaupun kurus-kurus, nggak ada kolesterol, nggak ada gula, kita ketemukan agak berat ya, dia punya kondisinya ya. Nah ini pada usia tua ya. Nah memang kita itu sebenarnya mengutamakan orang-orang adalah yang tua yang di atas 60, karena mereka itu kan lebih peka terhadap virus. Kalau Indonesia kita agak beda, kita sebenarnya lebih cenderung ke arah produktif, yaitu 18-59. Mungkin menurut saya sih pemerintah lebih mengejar herd immunity-nya gitu loh. Karena dengan kalau seperti kita orang tua sebenarnya kalau seperti dia sudah tua begitu, kalau semua orang sudah kena vaksin, dia juga terlindungi lah, karena dia tidak bertinggal dengan orang-orang kena virus gitu loh. Jadi kalau seperti kita, di luar negeri kita yang agak unik. Kalau kita di luar negeri semua, Brazil, Eropa semua itu mereka rata-rata vaksinnya pada orang tua, kita enggak. Kita pada vaksin ada pada usia produktif. Tapi mungkin itu pertimbangannya tadi, mungkin masalah ekonomi, masalah apa. Tapi itu artinya, itulah mungkin keunikan kita.
kalau kita bandingin yang lain. Tapi menurut saya itu juga cukup bagus. Karena apa? Karena kita lebih mengejar herd immunity-nya, ya. Nah, ini mengenai ginjal. Ginjal ini, ya saya pengalaman tuh lihat ginjal kadang-kadang bagus, tapi nah seperti gini seringkali adalah kita fokus pada pernapasan, apa. Padahal sebenarnya banyak hal yang harus kita lakukan. Gangguan liver kita obati livernya, ginjal kita obatin. Kadang-kadang kurang gizi ya, rendah albuminnya kita tambah putih telur gitu. Hal begitu sederhana yang bisa menaikkan gitu. Kemudian kita mungkin dalam hal COVID gini jangan berharap langsung sembuh gitu, nggak bisa. Takes time, butuh waktu gitu loh. Jadi menurut saya sih pada COVID ini terapinya tidak perlu terlalu agresif. Saya bisa bayangkan mungkin sama seperti orang tiba-tiba dia kebanjiran gitu loh. Kita kasih ban dulu, kasih ban sama dia satu gitu loh, untuk dia bisa menolong gitu loh. Jadi kalau saya pikir itu, apalagi di jantung itu dikasih diuretik segala macam itu biasanya kurang bagus. Saya pengalaman tuh harus pelan-pelan saja. Kita perbaiki, lihat gimana ginjalnya, oke, perbaiki. Gimana gizinya kurang aluminium, tambahin. Gimana dia punya liver, perbaikin gitu loh. Menurut saya sih hal begitu akan membantu. Karena sebenarnya kalau kita lihat obat virus ini semuanya adalah repurposing. Obatnya itu tidak ada sebenarnya. Hanya obat-obat yang lama. Paling gampang ya, remdesivir itu hanya untuk obat Ebola. Ada lagi obat-obat untuk flu, seperti Avigan gitu. Ada juga obat-obat untuk HIV. Semua namanya repurposing. Artinya apa? Obat-obat lama yang coba dikasih ke obat ini, ke virus ini. Sebenarnya obat di sini nggak ada gitu loh. Jadi itu dalam medis ada berapa adagium, if there is no drug, there is no drug gitu loh. Karena nggak ada obatnya, coba-coba. Itulah obat dikasih, obat yang kloroquine, obat yang malaria, coba. Karena dia bersifat ada anti-inflamasi. Kemudian ada hidrokloroquine, obat untuk rematik, coba lagi jadinya. Ada juga untuk remdesivir, obat Ebola, coba lagi. Ada juga obat untuk virus namanya flu, coba lagi gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak ada itunya, nggak ada. Jadi artinya apa? At the end, menurut saya sih tubuh kita harus kuat gitu loh. Tubuh itu kuat, apa artinya? Jaga kondisinya. Kita jaga kondisinya, jaga jantungnya, ginjalnya, livernya bagus biar dia bisa kuat gitu loh. Jadi artinya menurut saya sih tidak terlalu agresif. Menurut saya kurang bagus untuk virus ini. Nah, ini sebenarnya hanya mengatakan bahwa bagaimana mekanisme ke ginjal. Ginjal itu kan terakhir tuh, mulai dari endotel, kena virus, kena paru-paru, ada hiperkoagulasi, ini artinya pengumpulan darah ya. Kemudian juga ini ada sitokin seperti peradangan begitu, kena pembuluh darahnya, kena kalau paru-paru kena pernapasannya, kena jantung, at the end. Nah, seperti ini. Jadi seringkali kita lihat tuh orang-orang COVID itu sebelum meninggal cuci darah, ya tadi karena ini ujung-ujungnya kalau dia tiba-tiba ginjal itu nggak dapat darah, infeksi, ya terpaksa cuci darah lah. Tapi itu menurut saya sih banyak hal yang kita lakukan sebenarnya sebelum itu terjadi. Nah ini beberapa organ yang sudah tadi bahwa dalam hal ini memang harus kita perhatikan fungsi ginjalnya. Jadi kita jangan berpatokan pada hanya paru, tapi lihat fungsi ginjalnya. Ada beberapa obat ginjal yang bisa kita perbaikin. Jadi sering ginjal itu akibat sebenarnya tadi kan, akibat daripada misalkan akibat dari jantungnya ini, akibat dari paru-parunya, akibat dari inflamasi, akibat dari koagulopati, hemodinamiknya. Jadi ini sebenarnya bukan tiba-tiba kita harus perbaiki di sininya gitu. Jadi memang dalam hal COVID ini kita harus lihat secara umum. Jadi kita nggak harus berpikir, perburukan langsung ventilator, nggak begitu. Menurut saya sih kita harus lihat bagaimana kondisinya hingga kita harapkan itu perbaikan dan dia tidak akan butuh ventilator lagi. Nah seperti gini kan ginjal ini boleh tidak bergejala gitu kan. Nah kemudian ini bagaimana itu akut kidney injury mengenai ginjal, karena kalau sudah ginjal kena agak susah. Nanti tiba-tiba dia harus cuci darah, repot lagi tuh. Jadi dari awal sudah kita harus pertimbangkan supaya ginjalnya aman. Ya, jadi beberapa mekanisme seperti inilah yang harus kita perhatikan ketika kita merawat COVID. Jadi fungsi ginjal. Jadi sekolah saya itu namanya lung COVID. COVID yang mengenai paru-paru. Lung kardiak yang jantung karena jantung. Lung kidney, COVID kidney. COVID yang mengenai ginjal, COVID yang mengenai liver. Jadi seperti itu, ntar kita ada listingnya itu.
ini orang ini gimana sebenarnya? Secara umum apa sih kena? Baru kita perbaikin. Nanti kita evaluasi gitu. Harapan kita sih dengan kita kondisinya kita perbaikin, dia bisa pulih dengan sendirinya. Ya. Nah seperti ini ya, ini hanya istilah-istilah saja bagaimana ginjal itu kalau sudah terganggu ya. Ada stadium 1A, 1, 2, 3, 3B. Kalau sudah 3B itu atau 4 itu sudah rencanakan untuk cuci darah lah ya. Nah ini untuk orang liver juga ada. Beberapa saya perhatikan juga ada gangguan liver dia. Nah seperti gini, kena livernya, jadi dia paru-parunya, kemudian ada beberapa sitokin, kemudian kena injurinya, kemudian juga ada juga beberapa kena di hipoksia, kurang darah, kena juga livernya gitu. Hal seperti ini kita harus juga perhatikan. Seringkali yang keluar adalah namanya albumin. Albumin itu sebenarnya kan untuk imunoglobulin, untuk protein, untuk membuat antibodi. Nah seringkali itu rendah sebenarnya pada orang seperti ini. Tapi kita kadang-kadang lupa itu, bahwa kita sibuk dengan antibiotik, antivirus. Padahal sebenarnya dia sendiri tidak punya cukup antibodinya, karena rendah dia punya, biasanya di bawah 3,5 dia punya albuminnya. Kita harus perbaikin gitu loh. Menurut saya, dan kita harus berfokus kepada macam-macam obat itu, obat virus, apa Avigar, Remdesivir, apa IgM, segala macam. Padahal kondisi pasiennya harus kita perhatikan juga gitu, supaya bisa lebih. Makanya sindrom. Dokter Karel, suaranya. Dokter Karel, maaf suaranya kurang jelas, Dok. Iya, jadi gini, mungkin Dokter Karel, suaranya putus-putus, Dok. Ya. Kurang jelas. Sudah? Oke, Sudah bisa Dok. jelas? Oke, Ya. Dok. Ya, Oke, karena Dok. di sini saya lihat itu ada bacaannya koneksinya unstable oke, gitu, Dok. mungkin juga karena ya. Jadi yang kita katakan bahwa karena cuaca di sini mendung, jadi koneksi internet kurang bagus. Intinya begini, setidaknya gangguan jantung itu namanya suatu sindrom. Ya, jelas. Ya, jadi ini dari internet ya. Kemudian ini hanya berupa skema saja bagaimana hubungan liver dengan COVID. Bahwa COVID hanya berpikir mengenai pengaruh, tapi lain harus juga diperhatikan supaya sebab ya. Kemudian nah ini juga kena, jadi seringkali itu dari mual muntah, kita juga perlu bikin pencernaannya supaya bagus, supaya cepat sembuh ya. Jadi artinya semua terganggu kita berpatokan kepada antibiotik atau protein. Ya. Ini karena baru di karena kemudian bantu organ sekaligus oleh karena virusnya. Jadi bisa bayangkan kalau sudah ada liver, jantung, penuh, bergerak. Solusi itu. Regular physical activity can lower your risk of heart and circulatory disease by 35%. When you are active, the heat produced by your muscles increases your body temperature, making you feel warmer.
Your heart starts to beat faster, pumping more blood to the muscles you are using. Your heart is also a muscle. Dari kebugaran dengan olahraga. Ya. Dok, suaranya hilang, Dokter Karel. Nggak ada suaranya, Dok. Ini suaranya hilang, suaranya hilang ya? Hilang, nggak ada suara. Nggak ada suara. Ya, nggak ada suaranya, Dok. Suara saya apa suara? Suara dari videonya nggak ada. Oh, sebentar. Coba. Kalau suara Dokter Karel jelas. Mohon maaf, Bapak dan Coba Ibu, sebentar ya. mungkin karena internet. Jadi suara kadang putus. Ya, cuaca memang lagi kurang bersahabat di mana-mana, lagi musim hujan, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Kita akan fokus di tanya jawab. Nanti teks boleh, chat boleh. Jelas suaranya? Jelas. Ya. Regular physical activity can lower your risk of heart and circulatory jaga kebugaran lah, walaupun kita gini harus bugar. Disease by 35%. The heat produced by your muscles increases your body temperature, making you feel warmer. Your heart starts to beat faster, pumping more blood to the muscles you are using. Your heart is also a muscle. If you are active regularly, it gets bigger and stronger. Your muscles are working harder, so they need more oxygen. You start to breathe faster, so your blood can pick up more oxygen from your lungs. Your lungs work harder to make this happen. Once your blood has picked up oxygen, it moves to the muscles you are using, giving them the extra oxygen they need. If you are active regularly, more capillaries grow in the muscles you've been working. This is one reason why activity starts to feel easier over time. Getting active is great for people with diabetes. If you have type 2 diabetes, you have too much glucose in your blood, probably because you don't have enough insulin. Physical activity helps you use the insulin you do have. It also helps your cells use glucose, even when there is no insulin. Regular physical activity can improve your memory and attention span. Over time, the bit of the brain involved in memory and learning seems to get bigger. Long-term physical activity leads to a lower resting heart rate and lower blood pressure. This helps cut your risk of heart and circulatory disease. And there are more reasons to smile. When you're active, your brain produces chemicals called endorphins. These reduce feelings of pain and make you feel more positive. Getting active cuts down on stress hormones, reducing anxiety. Combine activity with a balanced diet and you'll help yourself reach and maintain a healthy weight. Aim for 150 minutes of moderate intensity activity per week. Try to be active every day. Every 10 minutes counts. Ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita walaupun bagaimana kondisinya harus olahraga kalau bisa keluar rumah. Terus terang saya agak terganggu kalau katanya di rumah saja gitu. Jadi menurut saya sih kurang bagus ya. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa virus SARS-CoV-2 itu masuk dan berkembang biak melalui pintu ASI2 ya. Yang saya katakan tadi merupakan lubang kuncinya gitu. Jadi dia itu merupakan virus yang master key. Dia masuk ke paru-paru, jantung, liver, ginjal semua masuk. Hingga akibatnya sekaligus dibuka semua jadi rusak semua gitu loh. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita kontrol gulanya atau tensi atau apa, akan artinya itu caranya gimana? Itu akan menutup lubang-lubang kunci sebenarnya. Kalau kita bagus gulanya, bagus tensinya, tidak gemuk gitu ya, lubang-lubang kunci itu akan tertutup dia. Jadi
virusnya nggak bisa masuk. Begitulah mungkin yang sederhananya gitu loh. Kemudian seperti saya katakan tadi, kalau virus itu juga kalau sudah mengenai kita kena hal lain gitu loh. Jadi jangan hanya berpikir kepada paru, tidak, banyak-banyak hal lain. Jadi perburukan itu ujung-ujungnya ventilator bukan karena paru-paru aja, banyak hal. Jadi dalam penanganannya harus, menurut saya sih 2 terutama, jantung sama paru harus kita perhatikan supaya hasilnya lebih bagus. Jadi tadi aktivitas jalan kaki itu kan bagus. Itu terbukti itu menurunkan tensi, menurunkan gula, bikin mood jadi bagus, vitamin D gitu. Terus terang saya agak terganggu saya kalau kata orang tuh stay at home kata gitu. Stay di rumah terus menurut saya agak terganggu karena menurut saya itu akan jadi membuat kita jadi depresi segala macam. Menurut saya harus keluar walaupun mungkin harus dengan protokol kesehatan ya. Tapi kalau di rumah saja menurut saya akan membuat masalah itu. Jadi salah satu tadi yang adalah dengan telemedicine ya. Sekarang ini kan sudah bisa cek sendiri, kemudian cek gula, cek kolesterol. Beberapa pasien saya begitu. WA ke saya, dok, kolesterol sekian, gula sekian gitu. Itu saya pikir perlu juga dimanfaatkan. Artinya walaupun kita di rumah tetap juga bisa mengontrol gula dengan bagus lah. Ya ini mungkin sebagai promosi aja, nanti kalau ada mungkin perlu konsultasi boleh pakai telemedicine ya. Kemudian ini saya kebetulan minggu depan itu juga ada kerjasama dengan dari India, mereka juga ada mengenai cangkuk ginjal, mungkin beberapa teman kali yang mungkin mau ikutan, apakah perlu cangkuk ginjal pada diabetes dan gagal ginjal. Karena sebenarnya mungkin orang juga nggak tahu kali ya, kalau seperti namanya cuci darah itu sebenarnya bukan terapi, sementara luar negeri itu orang cuci darah itu nggak ada lama-lama. Hanya waiting for, hanya nunggu untuk cangkuk ginjal berikutnya. Kalau kita di sini nggak, sampai 5 tahun, 10 tahun. Yang terjadi apa? Kualitas hidupnya berkurang. Jadi ini kepada teman dari India, kemudian kita join, coba kasih edukasi lah, bagaimana sebenarnya kondisi gagal ginjal itu di kita, yang menurut saya sih kalau bagus penanganannya, bagus. Jadi jangan tahu, pokoknya kalau namanya cuci darah itu sudah terapi, bukan. Nanti cuci darah itu lama-lama besi menumpuk, ada masalah jantung, masalah ginjal, segala macam. Nah itu mungkin nanti akan kita bicarakan minggu depan lah. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau ikutan boleh, atau ada saudara-saudara yang ada gangguan ginjal boleh ikutan di sini. Promosi nih sama Bu Sonya sama TVRI. It's okay dok, bagi Bapak dan Ibu pengen yang detail, nggak masalah, bisa tanya juga ke WA admin, nanti kita akan kasih linknya. Terima kasih. Ya, sama-sama, saya pikir terus sementara mungkin saya harapkan banyak diskusi mengenai apa aja saya akan coba jawab lah. Saya pikir di situ akan kita banyak berinteraksi ya biar kita bisa membahas kasusnya. Terima kasih. Baik, Dr. Karel, terima kasih untuk paparannya yang jelas, sangat luas sekali ya. Bu Sonya, untuk sementara pendek. Dr. Karel biar istirahat minum sebentar, kita akan dengarkan ada pengumuman dari Moritz, tapi juga Bapak dan Ibu siap-siap untuk bertanya kepada Dr. Karel, kita explore semua pengetahuan dari Dr. Karel untuk kita diskusi. Silakan Bu Sonya. Oke, terima kasih Dr. Ferry. Artinya pembahasan sharing yang diberikan oleh Dr. Karel itu sangat luar biasa, tetapi yang kita ingin fokuskan adalah banyak tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu boleh bersiap-siap untuk tanya jawab sementara saya menyampaikan event berikut daripada Moritz Community. Selain event Health Talk, kami punya event yang hari-harian Bapak dan Ibu, tapi dilakukan di malam hari. Apa sih event berikut dari Moritz Community? Di minggu-minggu ke depan pun kita akan masih ada eventnya. Nah, besok Selasa malam, bukan besok Senin Bapak dan Ibu, tanggal 2 Februari, hari Selasa, saya ada penjelasan tentang the power of resveratrol. Jika Bapak dan Ibu belum pernah, terutama yang baru, belum pernah tahu tentang resveratrol itu apa, Bapak dan Ibu bisa ikut besok malam di event kami dengan cara WA ke admin atau hubungi orang yang mengundang. Kalau orang yang mengundang Bapak dan Ibu itu adalah member resmi dari Moritz Community, silakan Bapak dan Ibu minta kepada mereka link untuk bergabung di besok Selasa malam pukul 19.30. Jadi jika Bapak dan Ibu ada waktu, toh kita nggak kemana-mana, kita dapat pengetahuan, ya nggak ada salahnya. Jadi WA admin kami 0821 1479 1662. Nah, penjelasan tentang resveratrol ada banyak di luar sana orang tidak tahu. Antioksidan itu memegang peranan yang sangat
penting. Kenapa Bapak dan Ibu? Reaksi dari tubuh kita saat melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan itu metabolisme alamiah yang terjadi di dalam tubuh kita menimbulkan radikal bebas. Nah, radikal bebas di dunia medis dikatakan sebagai ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, itu kita perlu tahu. Ini apa sih resveratrol ini? Ini adalah antioksidan alami dari alam Bapak dan Ibu, penemuan terheboh kedua setelah antibiotik. Ternyata Tuhan itu sudah siapkan kepada manusia di alam. Nah, Moritz Community, kami selalu concern sesuatu yang berkaitan dengan alam, yang nggak ada kaitan dengan medis, ya. Tapi kami suka makanan, ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu bisa ikut besok selang. Nah, ini video penemuan pertama kali tentang resveratrol. Jadi bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu. Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendalikan proses penuaan. Kalau dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak, mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah, benarkah? Berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1000 botol per hari. Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi, apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SIRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak, dan mereka hidup sama lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama. Dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Westpal. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari $100 juta untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar. Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Kupikir orang-orang akan berpikir kalian memberikan harapan palsu. Ini tidak mungkin terjadi. Jawabanku adalah, aku setuju. Ini benar. Apalagi yang bisa aku katakan, penuaan adalah serangkaian penyakit dan kalau kita bisa memperlambatnya dan menyembuhkannya, orang-orang akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Dan kalian bicara khususnya tentang diabetes dan Alzheimer? Pembunuh utama dalam masyarakat barat adalah penyakit-penyakit yang akan bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sedang kami kembangkan. Kalau begitu, dokter, bersulang.
scroll. Jadi Bapak dan Ibu perlu tahu lebih jelas. Nah, hari Rabu saya akan ajak Bapak dan Ibu explore kolaborasi kami. Jadi partner kolaborasi kami yaitu sebuah perusahaan yang berbasis teknologi aplikasi di smartphone, tapi ini bisnis Bapak dan Ibu, sudah ada di aplikasi smartphone. Jika Bapak dan Ibu ingin tahu, kerjanya sederhana, betul-betul work from home ya. Kita bisa explore jenis globalnya Bapak dan Ibu. Juga malam, jadi silakan Bapak dan Ibu bisa WA ke admin juga untuk minta link atau hubungi orang yang mengundang. Yang ada di WA group, saya akan kasihkan linknya di dalam grup seperti biasa ya. Nah, sesi tanya jawab kita, setiap peserta sementara akan diberikan pertanyaan langsung satu dulu. Karena ini banyak banget pesertanya, yang teks saja udah banyak banget nih tadi saya lihat. Nah, Bapak dan Ibu siapkan pertanyaan, raise hand bagi yang mau langsung bertanya kepada Dr. Karel untuk dijawab. Kita akan prioritas dulu tiga orang ya, 3 setelah itu pertanyaan, 2 atau 3 setelah itu pertanyaan. Nah, yang menginginkan materi presentasi hari ini ya dalam bentuk PDF juga bisa minta ke admin ya. Kita akan masukkan juga hasil diskusi kita dan penjelasan Dr. Karel ke dalam channel YouTube Moritz Community. Jadi Bapak dan Ibu bisa dengar ulang juga kalau misalnya kepengen lagi santai-santai pengen ulang. Nah, pastikan Bapak dan Ibu subscribe. Kenapa perlu subscribe? Supaya kalau kami masukkan di dalam channel YouTube, ada notifikasi buat Bapak dan Ibu untuk event-event yang berikutnya. Oke, itu saja dan saya kembalikan kepada Dr. Ferry untuk bisa memandu sesi tanya jawab. Silakan Bu Ferry.